Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini dalam kegiatan rangka melaksanakan praktek kuliah kerja nyata atau KKN yang dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2017. Di sini saya sudah kegiatan kedua kalinya. Sebelumnya di hari kemarin saya sudah melaksanakannya. Ini hari kedua saya, yaitu mengenai tentang sosialisasi manfaat pembukuan sederhana bagi pedagang kecil. Di sini saya sedang bersama Ibu Yuli, yaitu sebagai pedagang jualan jajanan anak-anak kecil. Di sini Bu, saya sebagai mahasiswa ingin mensosialisasikan manfaat pembukuan sederhana bagi pedagang kecil. Sebelumnya kita kan tahu lah, banyak pedagang-pedagang kecil yang jarang menggunakan pembukuan untuk aktivitas hari-harinya. Sementara pembukuan itu bukan hanya untuk pedagang besar aja, untuk pedagang kecil kita nih harus tahu, supaya kita juga tahu apa sih manfaatnya itu. Kita menjelaskannya. Manfaatnya itu Ibu bisa lihat sendiri apa itu pembukuan sederhana. Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan di lingkungan perusahaan sampai pedagang kecil sekaligus. Yang pertama yaitu transaksinya meliputi penjualan dan pembelian. Yang kedua pendapatan dan pengeluaran. Baru manfaat pembukuan sederhana untuk pedagang kecil itu apa sih? Pasti itu kan yang ditanya-tanya oleh pedagang-pedagang kecil. Karena kan biasanya pedagang-pedagang besar yang selalu membuat itu. Bagi pedagang kecil kan ibaratnya mereka hanya ingat-ingatannya aja gitu, nggak ada membuat tulis-tulis catatan gitu. Sebenarnya itu penting Bu. Inilah manfaatnya. Manfaatnya itu yang pertama, pencatatan dan pembukuan yang dilakukan secara teratur bisa digunakan sebagai kontrol atas pengeluaran tersebut. Misalnya nih, kita sering nih ibu-ibu terutama ya belanjanya itu sebenarnya dia misalnya mau beli susu anak, tapi tiba udah di sana tuh beli segala macam tuh di pasar gitu kan. Misalnya beli apa tuh ya? Beli kayak kebutuhan lain, entah pakaian, entah apa gitu yang nggak penting. Dengan ada pencatatan sebelum kita melakukan suatu kegiatan belanja gitu, pengeluaran, kita ada perincian, jadi kita tahu uang kita mau kita habiskan kemana aja, kebutuhan yang penting gitu. Yang kedua, untuk mengetahui untung atau tidaknya sebuah usaha. Dalam menjalankan usaha pasti kita menginginkan keuntungan. Keuntungan itu bisa kita dapat, bisa kita tahu tiap bulannya dengan kita membuat buku tabungan sederhana, yaitu dengan cara pembukuan sederhana. Yang ketiga, memberikan gambaran jelas bagi kreditur atau peminjam modal usaha seperti bank. Terakhir nih Bu, itu memberikan gambaran jelas bagi kreditur atau peminjam modal usaha seperti dana pinjam bank. Misalnya nih, kita kan meminjam dana usaha untuk memperluas lagi usaha kita, mengembangkan usaha kita. Kita perlu modal nih, kita sementara keuangan pribadi kita nggak ada. Tapi salah satu cara ya kita pinjam ke kreditur atau pihak bank. Mereka pasti minta tuh bagaimana sih struktur pengeluaran, pemasukan kita, atau ada nggak utang kita. Itulah salah satu pembukuan ini diperlukan gitu kan. Jadi kita mudah untuk lolos. Jadi Bu, di sini saya hanya ingin mensosialisasikan saja. Besok rencananya saya juga ingin menunjukkan gimana sih pelatihannya, cara membuatnya buku sederhana itu untuk pedagang kecil seperti Ibu contohnya kan Bu. Ya udah Bu, makasih ya Bu atas waktunya Bu. Permisi Bu, di sini saya Jihan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Saya di sini ada tugas dari kampus, salah satu penyelesaian untuk akhir semester ini, yaitu tentang sosialisasi manfaat pembukuan sederhana dari pedagang kecil, yaitu praktek kuliah kerja nyata saya untuk sebagai mahasiswa mensosialisasikan ini kepada pedagang-pedagang kecil seperti Ibu. Ibu di sini pedagang apa? Pedagang minuman untuk anak-anak. Gini Bu, biasanya kan yang kita tahu kan, pembukuan sederhana ini biasanya kan untuk orang-orang yang udah usaha-usaha besar gitu kan. Biasanya kita usaha-usaha kecil ini kita beranggapan nggak penting gitu, bisa diingat karena modalnya kecil aja gitu kan. Tapi jangan salah Bu, di sini kami sebagai mahasiswa, saya sebagai mahasiswa ingin menjelaskan sama Ibu. Jadi kalau kita buat suatu pembukuan sederhana itu supaya kita tuh tahu apa sih manfaatnya gitu kan Bu. Makanya di sini saya mensosialisasikan ke Ibu.
Sebelumnya pasti Ibu belum tahu kan pembukuan sederhana itu apa. Pembukuan sederhana itu adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan di lingkungan perusahaan sampai ke pedagang kecil sekalipun itu sebenarnya harus gitu. Transaksinya itu apa aja sih? Ada penjualan dan pembelian. Yang kedua ada pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga itu manfaatnya itu apa sih untuk saya? Pasti Ibu bertanya kayak gitu kan. Di sini saya menjelaskan manfaatnya itu banyak. Salah satunya ini ada yang pertama, pencatatan dan pembukuan yang dilakukan secara teratur bisa digunakan sebagai kontrol atas pengeluaran tersebut. Misalnya nih, kita pergi belanja gitu. Kalau kita nggak pencatatan dulu, pasti kita tuh hal yang nggak penting pasti jadi kita beli gitu. Sementara kebutuhan yang seharusnya dibeli nggak jadi dibeli karena uangnya udah habis. Dengan ada pencatatan itu, jadi kita tuh tahu apa saja yang kita butuhkan. Misalnya kayak Ibu, yang dibutuhkan kayak plastik, pet, atau minum-minuman yang kita butuhkan. Yang kedua di sini mengetahui untung atau tidaknya sebuah usaha. Pasti kita dalam menjalankan suatu usaha pasti ingin untung dong. Nggak mungkin kita itu punya usaha itu hanya dapat capeknya aja lah istilah kata kasarnya kan. Dengan adanya pembukuan yang sederhana ini kita jadi tahu pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Jadinya tuh tahu kita profit kita, keuntungan kita gitu. Yang ketiga memberikan gambaran jelas bagi kreditur. Di sini pihak bank. Misalnya kita ingin memperluas lagi usaha kita, dana pribadi kita nggak punya. Salah satu caranya ya pinjam ke bank contohnya. Kan sekarang nggak banyak bank-bank yang meminjamkan modal usaha untuk pedagang kecil ya kan. Dengan ada usaha itu, dengan adanya pembukuan ini, mereka tahu tuh dengan data-data lengkap kita, berapa pengeluaran kita, pemasukan kita, keuntungan kita. Jadi mereka pun lancar gitu kita melakukan peminjamannya. Mereka tahu nih, oh ini berarti calon saya ini bagus gitu jiwanya gitu kan, sesuai kok pengeluaran dan pemasukannya, nggak tabrakan gitu. Di sini Bu, jadinya hari ini saya hanya mensosialisasikan aja. Rencananya saya besok ingin melakukan selanjutnya lagi Bu, yaitu pelatihannya untuk Ibu. Ibu bersedia Bu? Bersedia. Terima kasih ya Bu, itu aja sih yang saya sampaikan Bu. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktu Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Siang Bu, di sini saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ada kegiatan dalam rangka KKN saya, salah satu tugas akhir semester saya untuk menyelesaikan program studi saya, yaitu tentang pengabdian saya ke masyarakat. Di sini saya ingin mensosialisasikan ke Ibu tentang manfaatan pembukuan sederhana bagi pedagang kecil. Saya dipanggil apa nih Bu? Nenek atau Ibu? Nenek. Oh Nenek. Nama Nenek siapa Nek? Latini. Nama saya Jihan Nek. Ini Nek, Nenek di sini usaha Nenek apa Nek? Lontong, cupis, bubur. Iya. Ini Nek, biasanya kan yang kita tahu nih, banyak masyarakat yang tahu kalau yang kayak perusahaan-perusahaan aja gitu kan, atau pedagang-pedagang besar yang melakukan pembukuan, pencatatan gitu. Karena bagi mereka yang pedagang-pedagang kecil gitu, kayaknya nggak penting karena sedikit gitu kan, modalnya sedikit, keuntungannya juga nggak seberapa, kita tahu lah ya kan Nek. Tapi Nek, itu salah sebenarnya. Seharusnya kita tuh harus melakukan pencatatan berapa modal kita, pemasukan kita, pengeluaran kita. Jadi kita tahu gitu apa yang kita hasilkan, profit kita, keuntungan kita selama sebulan ini gitu kan. Di sini saya ingin jelaskan Nek sama Nenek tentang manfaatnya itu, pembukuan itu apa. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu pembukuan itu apa gitu. Pembukuan itu Nek dalam ekonomi ya, pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan di lingkungan perusahaan, baik perusahaan berskala besar maupun kayak Nenek pedagang kecil gitu. Meliputi apa aja? Ada penjualan dan pembelian, pendapatan, pengeluaran, dan yang lain-lainnya juga banyak Nek, tergantung kita lah gimana gitu. Baru manfaatnya itu apa gitu. Nenek pasti manfaatnya itu apa sih gitu kan Nek. Di sini manfaatnya itu ada sebenarnya banyak Nek, tapi di sini saya hanya merangkum 3. Yang pertama, gunanya itu untuk kita itu bisa tahu gitu pengeluaran apa yang mau kita lakukan hari ini. Jadinya misalnya nih ya Nek ya, Nenek kan jualan lontong, usaha lontong serapan pagi lah ya Nek ya. Pagi-pagi gitu kan pasti kalau kita nggak melakukan pencatatan pembelian gitu, pasti bingung nih mau beli apa sampai sana. Pasti hal yang nggak tentu kita, nggak harusnya kita beli hari ini sebenarnya ada stok kita, tapi kita beli. Sementara yang harusnya kita beli, jadi nggak kita beli, uang habis gitu kan. Jadinya kita
lupa gitu apa kewajiban yang seharusnya dibeli. Dengan melakukan pembukuan ini Nek, jadi Nek tahu gitu stok barang yang tersedia atau yang udah habis, jadi kita bisa tahu gitu pemasokan kita. Baru yang kedua, untuk mengetahui untung atau tidaknya sebuah usaha. Pasti kita dalam melakukan sebuah usaha, kita ingin untung yang besar, ingin dapat minimal dapat untung lah Iya. gitu, nggak capek-capek aja gitu ya Nek bahasa sehari-harinya. Dengan melakukan pembukuan ini, kita bisa tahu pengeluaran kita berapa, modal kita berapa, untungnya berapa yang kita dapat dalam sebulan atau bahkan per tahunnya, kita tahu jelas gitu, nggak hanya dapat capeknya aja gitu. Iya. Baru yang ketiga, memberikan gambaran. Pastilah nenek pasti kan ingin lah, bukannya berhayal lah ini, kita misalnya ingin nenek usaha nenek sekarang jual lontong, usaha kecil, pasti nenek ingin kita punya restoran. Kita kan sebagai manusia nggak apa-apa sih berhayal ingin punya usaha yang lebih besar gitu kan. Kita nggak punya modal nih, pasti salah satu kendala masyarakat kita ini modal kurang. Salah satu caranya kita pinjam ke bank. Iya. Dengan cara pinjam bank, tentu bank nggak akan meminjamkan secara cuma-cuma Iya. gitu. Mereka juga harus tahu apa sih kita ini siapa gitu. Track record kita selama kita melakukan transaksi di bank ini ada atau enggak, atau buruk atau baik gitu. Pasti kan kayak gitu kan ya. Iya. Dengan nenek melakukan pencatatan pembukuan ini, jadi mereka tahu, oh keuntungan ibu ini segini, pemasukannya segini, oh bisa nih kalau dikasih pinjaman gini kan. Karena soalnya sekarang Nek, banyak nih bank-bank yang melakukan peminjaman modal untuk usaha-usaha kecil gitu Nek. Jadi di sini Nek, saya hanya ingin mensosialisasikan aja. Rencananya Nek, saya besok akan membuat prakteknya gitu Nek, melaksanakannya. Nenek bersedia Nek? Bersedia. Terima kasih ya Nek ya. Iya. Itu aja Nek yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ya Nek ya. Iya.